dan juga semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Fanawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha'u nafsin la tashba'u wa 'ainin la tadma'u wa amalin la turfa' wa min da'watin la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba safi al-hani ya wahabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyyikal ma'sum. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah wa la taj'alhuma mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ya man wafaqa ahlal khairi lil khairi wa anahum alaih wafiqna Allahumma lil khairi wa a'inna alaih. Mudah-mudahan sekalian, yang mudah-mudahan semua senantiasa dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat afiat panjang umur dalam taat kepada Allah serta keistiqomahan di dalam melaksanakan setiap aturan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kembali kita dapat melanjutkan ta'lim kita pada kitab Riyadhus Shalihin yang insya Allah kita sekarang berada di penghujung bab taubah, ya. Sekitar ada 3 hadis lagi, namun satu hadis itu cukup panjang, ya. Dulu zaman kita ngaji di Darul Mustafa itu kalau lagi setoran hafalan kitab Riyadhus Shalihin itu untuk hadis ini butuh sekitar 4 kali pertemuan, ya. 4 pertemuan untuk setoran hafalan karena hadisnya lumayan panjang, hadis Sayyidina Ka'ab bin Malik. eh, Nanti itu akan kita baca setelah kita membaca 2 hadis, ya, yang juga ada di penghujung kitab Taubah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan pada waktu yang Allah berikan kepada kita. Tapi langsung saja bunda-bunda sekalian, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairis sholihin wa radhiyallahu anhum wa anna bihim ila anqal wa an Abi Nujaidin bi dhammin nuni wa fathil jim. Dari Abi Nujaid, nama Abu Nujaid ini adalah Imran ibn al-Husain al-Khuzai radhiyallahu taala anhuma. Annamra'atan min Juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan bahwa ada seorang wanita dari suku Juhainah mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hiya hubla minaz zina, dan dia dalam keadaan mengandung yang disebabkan dari perzinahan wal billah. Faqalat, kemudian ia mengatakan, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Aku telah melakukan sebuah pelanggaran yang mengharuskan aku dihukum had, yaitu perbuatan zina, fa'aqimhu alayya, maka hukumlah aku dengan hukum had zina tersebut. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil wali dari imra'ah tersebut, dari wanita tersebut. Faqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada wanita ini, ya. Perlakukanlah dia dengan kebaikan. Fa idza wada'at fa'tini, apabila dia telah selesai mengandung, sudah melahirkan, maka datangkanlah ia kepadaku. Fafa'al, kemudian
wali dari si perempuan ini pun melaksanakan perintah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'amara biha Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fashuddat alaiha thiyabuha. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya kepada si wanita tersebut untuk kemudian bajunya diikat dengan kencang. Summa amara biha farujimat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan wanita tersebut untuk kemudian dirajam. Summa shalla alaiha. Setelah wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati wanita tersebut. Faqala lahu Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat." Apakah engkau sudi masih mensolatinya sedangkan dia adalah wanita yang telah berbuat zina? Qala, kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahlil madinati lawasi'athum." Sungguh wanita ini telah bertaubat, yang mana taubatnya tersebut pahalanya jika didistribusikan, dibagikan kepada 70 penduduk kota Madinah, maka akan mencukupi mereka. Wahal wajadta afdala min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Apakah engkau mendapati sesuatu yang lebih baik dari perilaku baik yang dilakukan oleh wanita tersebut karena Allah Subhanahu wa taala? Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj. Taib bunda-bunda sekalian, di penghujung kitab Taubah ini kita disuguhkan pada sebuah riwayat yang di dalamnya terdapat kisah yang amat sangat luar biasa. Seorang wanita yang telah melakukan kemaksiatan namun pada akhirnya ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam matan hadis itu disebutkan innam ra'atan, ya. Artinya identitas dari wanita ini dirahasiakan oleh para perawi hadis. Namun demi disiplin ilmu, ya, demi disiplin ilmu, ada beberapa riwayat yang kemudian menyebutkan nama dari wanita tersebut, ya. Menyebutkan nama dari wanita tersebut di dalam beberapa riwayat itu dikatakan namanya adalah Khawlah, ya. Namanya adalah Khawlah bintu Khuwailid. Di dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan namanya Khawlah bintu Tha'labah. Namun dua nama ini adalah nama yang memiliki peran turunnya ayatul dhihar. Dhihar itu adalah ayat yang berbicara tentang hukum salah satu jenis perceraian, ya, dengan menyamakan seorang perempuan dengan bagian tubuh dari ibu si suami. Jadi apabila suami mengucapkan, ya, bersumpah dengan tujuan untuk mengharamkan dirinya dari si istri tersebut dengan menyamakan dia dengan ibunya, maka di sini terjadi perceraian. Jika memang ucapan tersebut ditujukan untuk mengharamkan dirinya berhubungan suami istri dengan istrinya tersebut. Tapi jika tidak bertujuan seperti itu, ya, namun tujuannya hanya sekedar memiripkan perilaku, ya, tanpa ada tujuan untuk menceraikan, itu nggak jadi masalah. Seperti misalkan seorang suami mengatakan kepada istrinya, oh bola mata kamu mirip sama bola mata ibuku. Nah, bukan dengan tujuan untuk firaq, ini nggak jadi masalah. Namun ini babnya ada bab lain di dalam fikih, yaitu faslun fid dihar, fasal yang menjelaskan tentang dihar. Ala kulli hal,
nama inilah yang kemudian juga menjadi sebab turunnya ayat Abdihar tadi. Nah, si perempuan ini dari suku Juhainah. Suku Juhainah ini kemudian punya beberapa klan, ya, punya beberapa klan yang kemudian eh, para ulama mengidentifikasi secara lebih spesifik bahwa Khawlah binti Khuwailid ini berasal dari klan Ghamid, ya. Jadi suku Juhainah itu besar, ada beberapa keluarga di dalamnya, keluarga besar lagi, ya, dari berbagai macam nama atau berbagai macam klan. Nah, kemudian salah satu dari klan tersebut adalah atau marga tersebut adalah Ghamid. Kayak misalkan suku Batak, nah, klannya itu kan ada macam-macam, marganya macam-macam, ya kan. Nah, seperti itulah kurang lebih apa namanya penjelasan para ulama untuk mengidentifikasi siapa ini sosok yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ternyata perempuan ini mendatangi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui perbuatannya, dan perbuatan itu adalah perbuatan yang termasuk ke dalam kategori dosa besar, yang mana salah satu ciri dari dosa besar itu adalah adanya hukuman di dunia yang diberikan kepada pelaku dosa tersebut. Dalam hal ini bisa jadi kisos misalkan untuk pembunuhan atau menciderai orang lain dengan sengaja. Ada had misalkan apabila melakukan pelanggaran yang meskipun tidak merugikan orang lain seperti perbuatan zina atau minum khamar secara tidak langsung, tidak merugikan tidak merugikan orang lain secara langsung, tidak ada jiwa yang didolimi, akan tetapi karena perbuatan tersebut merupakan dosa besar sehingga ada hukuman had. Nah, yang seperti ini masuk ke dalam kategori dosa besar. Kemudian dalam fikih zina itu dalam bab hadduz zina, zina itu terbagi menjadi dua. Yang pertama zina muhson, yang kedua zina ghairu muhson. Ya, zina muhson adalah zinanya seseorang dalam keadaan dia berada dalam ikatan pernikahan, sedangkan ghairu muhson adalah perzinahan yang dilakukan dalam keadaan dia tidak memiliki ikatan pernikahan. Adapun hadduz zina, ya, hukuman had bagi seorang yang melakukan zina muhson itu adalah dengan dirajam hingga wafat. Ya, rajam itu dikubur badannya, kemudian sisa leher dan kepala, lalu ditimpakan dengan batu kerikil hingga wafat. Wah, ada. Terus yang perlu kita ketahui juga adalah bahwa untuk menegakkan had ini nggak sembarangan, ya. Ada dua cara untuk kemudian ada dua syarat atau lebih tepatnya sih dua dua cara ya untuk pada akhirnya hadduz zina ini dilakukan dalam aturan syariat kita, dalam aturan fikih kita. Yang pertama, apabila si pelaku zina ini mengakui secara langsung atau dalam istilah agamanya disebut dengan iqrar, seperti yang terjadi pada imra'ah ini, pada seorang wanita ini. Dia datang kepada Nabi dan mengakui dirinya telah melakukan zina. Yang kedua, cara untuk iqamatu haddiz zina, melaksanakan hukum hadduz zina adalah dengan arba'ah syuhada udul. 4 saksi laki-laki yang memang adil dan menyaksikan secara langsung, ya, bukan lewat pantulan cermin yang dalam konteks fikih modern, ya, diterapkan pada kesaksian melalui media digital, ya. Jadi harus ngelihat secara langsung tuh arba syuhada itu. Sedangkan ngelihat orang berzina kan hukumnya haram, ya. Jadi memang sulit sekali penerapannya kecuali lewat ikrar tadi. Adapun orang menyaksikan lebih dari 4, tapi kalau dilihat itu adalah rekaman dalam file digital, jangankan 4 orang, 100 pun bersaksi itu nggak bisa untuk menerapkan iqamatu hadis zina, ya. Kenapa? Alasan para ulama dulu nih bilang, dan ini kita tahu
apa namanya, kita menyadari akhirnya ulama dulu tuh punya pola pikir yang begitu panjang. Kata ulama dulu, kenapa apa namanya, satu tindakan kriminal atau tindakan kemaksiatan itu harus, untuk melaksanakan hukumannya, saksinya itu harus menyaksikan langsung, bukan lewat media. Kalau dulu mereka nyebutnya pantulan cermin, ternyata dalam konteks saat ini itu diterapkan pada media digital. Alasan mereka sederhana, bahwa jika melihat melalui satu media, tidak melihat secara langsung, itu rawan terjadinya apa istilahnya, manipulasi, ya. Dan ternyata subhanallah, apa yang jadi pola pikir ulama dulu itu ternyata relate saat ini, ya. Terutama setelah adanya teknologi AI, ya. Teknologi AI, dengan mudahnya seseorang kemudian membuat satu konten atau membuat satu apa namanya adegan dalam video yang sebetulnya itu bukan orang beneran, tapi begitu realistis, begitu real, ya, seperti orang beneran. Kayak sekarang tuh lagi viral tuh, ya, hati-hati bunda-bunda ya, Ustazah Hajer, sampai ada yang apa namanya update status di share apa segala macam, oh ini Ustazah beneran. Itu AI itu, ya. Yang jadi masalah banyak konten-konten dari hukum, fikih, dan juga hadis-hadis atau beberapa eh, isi dari konten tersebut yang keliru. Nah, ini jangan sembarangan kemudian kita percaya dan share. Kalau tadi mohon maaf, saya sedikit sempat mendengarkan sharingnya Ustazah Ira, yaitu kita itu dalam ngaji ya betul-betul harus butuh kepada panduan berupa kitab dan guru yang mengajarkan kitab tersebut. Panduan kitab saja tidak cukup, ya, harus ada guru yang kemudian membimbing kita, meluruskan kita, mengoreksi kita. Karena kitab, kalau kita salah memahami, kitab nggak akan bisa ngoreksi kita, ya. Karena dia hanya media yang dibaca, media yang pasif. Wah, kada. Ala kulli hal, artinya ringkasnya seperti itu. Untuk kemudian iqamatu hadis zina perlu beberapa proses yang tidak mudah. Nah, dalam hal ini si perempuan tersebut dia mengaku sendiri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, bunda-bunda sekalian, kita perlu punya apa istilahnya ya, punya awareness ya terhadap anak-anak kita, generasi kita, keluarga kita, untuk semaksimal mungkin menghindari segala tindakan yang berpotensi mengarah kepada perzinahan. Makanya bahasa dalam ayat zina, ya, ayat larangan zina itu bukan la taznu, tapi la taqrabuz zina. Kalau la taznu, janganlah kalian berzina, tapi la taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Artinya, melakukan segala tindakan yang menjadi muqaddimatuz zina, menjadi permulaan penghantar dari zina itu sendiri, itu sudah dilarang oleh Al-Qur'an, ya. Seperti pacaran, atau kemudian bergaul dengan sembarangan bersama yang bukan mahram, dengan lawan jenis, ya. Makanya orang-orang kafir itu sangat berupaya sekali untuk bagaimana mencampur aduk, ya, perkumpulan antara laki-laki dan perempuan. Itu dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam klaim dan lain-lain sebagainya, melalui kampanye kesetaraan gender kah, melalui kampanye apa namanya pluralisme kah, melalui kampanye kesamaan hak asasi kah, dan lain-lain sebagainya, ya. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, karena terus terang perzinahan ini tidak harus dimulai dengan rasa saling suka. Enggak. Bahkan dalam kasus manusia zaman sekarang ini, ya, mereka untuk melakukan perzinahan itu yang enggak harus saling suka sama suka, ya, enggak harus saling sayang sama sayang, begitu.
Bahkan satu malam mereka berjumpa, mereka bisa melakukan perbuatan zina tersebut. Selesai zina, mereka pulang kembali ke keluarganya masing-masing, ke rumahnya masing-masing, seakan-akan mereka tidak saling kenal. Ya, maka untuk saat ini muqaddimatuz zina bukan hanya sekedar pacaran, ya, bukan hanya sekedar pacaran, bisa juga mohon maaf, ya, apa yang selama ini misalkan jadi salah satu program dunia pendidikan, ya, KKN misalkan, eh, dicampur tempat tinggal antara laki dan perempuan, itu sangat berpotensi terjadinya hal seperti itu, ya. Atau kemudian lingkungan kerja yang tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Beberapa jamaah majelis kami menyampaikan atau menceritakan keluh kesah mereka kerja di kantor tuh kayak gitu, yang bikin nggak tahan misalkan di dunia kerja itu karena godaannya amat sangat berat, sampai akhirnya sebagian apa namanya beberapa dari jamaah kita itu lebih memilih resign untuk keluar dari lingkungan yang negatif karena dengan mudahnya terjadinya perzinahan, ya, hanya karena dimulai dari diseduhin kopi, terus ngobrol ringan, akhirnya masing-masing curhat tentang kondisi keluarganya, ya, akhirnya merasa ada menemukan kenyamanan semu, dan terjadilah apa yang terjadi, waliyadzubillah. Dan zina ini adalah dosa yang amat sangat besar, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan fahisyah, sesuatu yang amat sangat keji. Karena dari zina lah kemudian eh, terlahir rangkaian kemungkaran-kemungkaran berikutnya. Dari zina ada pembunuhan seperti aborsi. Dari zina ada kemudian pada akhirnya anak yang terkatung-katung, ditelantarkan, dibuang, ya. Akhirnya dia nggak tahu siapa keluarganya, siapa ayahnya, siapa ibunya. Dan dari seperti itu bisa jadi di kemudian hari terjadi apa yang disebut atau diistilahkan perkawinan sedarah, incest, ya. Misalkan nih orang melakukan zina, anaknya dibuang, ya. Anaknya laki-laki itu baik laki-laki dibuang, dipungut sama orang, diadopsi. Terus kemudian katakanlah dia hamil lagi, tapi katakan dari pernikahan yang benar, pernikahan yang sah, atau waliyadzubillah dari perzinahan lagi, ya, atau katakan dari pernikahan yang sah dia lahir anak perempuan, lalu takdir siapa yang tahu di kemudian hari anak yang laki-laki yang dia buang tersebut bertemu dengan anak si perempuan dari rahim yang sama. Ini kan sesuatu yang apa namanya membahayakan, ada kekacauan nasab di situ. Maka bunda-bunda sekalian, jangan pernah berikan sedikit pun kelonggaran terhadap pergaulan anak-anak kita, ya. Oh, sorry dok, anak zaman sekarang kalau kita kerasin, kalau kita apa protektif, mereka bakal ngelawan. Banyak cara ya bunda-bunda sekalian, terutama mendidik mereka dari kecil dengan etika agama. Itu menjadi sangat penting dengan pendekatan persuasif, ya. Dari kecil betul-betul kita ayomi. Makanya harapan kami kepada bunda-bunda taca sekalian, kendati pun apa namanya dalam keluarga tersebut kita ada kesibukan, tapi upayakan semaksimal mungkin untuk tidak lepas mengedukasi anak secara langsung, ya. Dan jangan kita biarkan pergaulan bebas ala barat hinggap di dalam rumah kita, menjajah keluarga kita, ya. Jangan sampai. Itu kita harus betul-betul punya concern yang luar biasa dalam hal ini, ya. Biasakan mereka sejak kecil untuk punya rasa malu, ya. eh saya punya anak perempuan sekarang umur 6 tahun, ya. Di sini ada santri laki, santri perempuan, ya. Satu ketika dia main di pongbong sama santri laki-laki. Saya bilangin anak perempuan saya pelan-pelan, kakak,
kalau lagi main sama dia punya adik namanya Muhammad, anak pertama saya namanya Zainab. Ya, kakak Zainab kalau lagi main sama Muhammad di lapangan terus ketemu abang santri laki-laki, ya jangan mau disentuh sama mereka, ya apalagi sampai dipangku begitu. Dan alhamdulillah mengerti, ya karena kita jelaskan baik-baik, ya dan lain-lain sebagainya. Sama yang Muhammad juga anak kedua, itu kita upayakan untuk walaupun mereka masih kecil, kalau berinteraksi dengan santri putri misalkan kadang-kadang kalau lagi lewat kan suka pengen dipongmong, itu kita batasi, ya sejak dini, sejak kecil. Hal-hal seperti ini perlu kita edukasi kepada anak-anak kita, tapi dengan cara yang tidak kemudian membuat mereka merasa apa ya, tidak kehilangan masa kekanak-kanakannya. Kemudian juga dari tontonan dari media sosial, nah ini penting, kita mesti sedih melihat banyak generasi muslimah, ya atau banyak orang tua muslimah, ibunya berhijab, anaknya murtad, ya ibunya kemana-mana megang tasbih, tapi anak-anaknya mempertontonkan aurat, ya dan seakan-akan ibunya tersebut tidak ada memiliki rasa penyesalan dan kekhawatiran atas apa yang diperbuat sama anak-anaknya, ya bahkan kita menemukan satu kasus, ya ayahnya pengurus masjid di salah satu masjid milik pemerintah daerah dan punya lembaga pendidikan Islam di rumah, ya kemudian ibunya membiarkan anaknya liburan ke Bali dengan pacarnya, ya satu hotel. Wala'iyadzubillah. Apa yang dilakukan ya dalam keadaan seperti itu? Kalaupun mereka katakan, mohon maaf apabila bahasa saya agak vulgar, tidak melakukan hubungan badan, tapi seminimal-minimalnya ya physical touch itu mesti ada. Dan ini sesuatu yang amat sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat tidak dicintai oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah bilang, ubun-ubun saya tertusuk dan tertembus besi panas masih lebih saya sukai ketimbang tangan saya bersentuhan dengan yang bukan mahram, ya dari situlah iblis bakal gampang masuk. Dan sekarang perzinahan sudah seperti sesuatu yang dianggap biasa, bahkan pelakunya di endorse dan selalu dijadikan bahan berita, ya oleh media-media yang memang dikendalikan oleh orang-orang yang fasik, oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemaksiatan seakan-akan dianggap sebagai sebuah hal yang biasa, ya apalagi muncul narasi sekarang kalau kita nasehatin atau ngingetin orang, ya itu orang akan menjawab, urusin aja diri masing-masing, jangan sok soleh. Jadi sekarang ada narasi kalau kita nasehatin orang dianggap sok soleh, ya dianggap itu adalah privasi orang. Ya privasi itu adalah sesuatu yang halal yang menjadi apa namanya yang memang kita nggak boleh untuk kita jangkau. Tapi kalau itu adalah kemungkaran, nggak masuk lagi itu dalam ranah privasi. Kita perlu memang kita memang diharuskan untuk menjaga dan tidak membongkar aib orang, tapi kita juga diwajibkan untuk menasehati pelaku aib tersebut, bukan dibiarin. Ya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan ini saya harap mudah-mudahan bunda-bunda sekalian memiliki ketegasan ya kepada putra-putrinya, kepada cucu-cucunya, ya untuk tidak membiarkan rumah tersebut dikotori, ya dengan perilaku-perilaku yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ibu-ibu juga kalau punya anak gadis jangan gelap mata dengan cowok yang berpenampilan seakan-akan orang kaya, ya. Masya Allah punya anak gadis ada yang lancongin, ya penghasilannya luar biasa, ya langsung ibunya yang excited sendiri gitu kan. Ya, bahkan sampai nyuruh anaknya untuk pergi jalan-jalan dengan pacarnya tersebut,
Dan dengan bangganya dia memerintahkan itu. Apalagi kalau yang datang orang yang penghasilannya luar biasa. Misal yang lancong, ya, profesinya tukang kupas kulit bawang, ya. Lumayan tuh sekilo 700.000. Waduh, seneng kan ibunya. Wah, ayo dong ajak jalan, masa pacarannya di rumah aja. Wala'iyadzubillah. Ini hati-hati ya, bunda-bunda sekalian. Taib, ini pesan moralnya dari apa namanya, dari urusan zina ini, karena ini menjadi sesuatu yang sudah mulai dianggap lumrah oleh banyak sekali kaum muslimin dan muslimat. Bahkan tidak jarang kalau dulu orang yang berzina itu memang Ariat, orang-orang yang sehari-harinya biasa mempertontonkan auratnya. Kalau sekarang orang yang berzina itu, ya mohon maaf, tahajjudan, ya, pakai hijab, pakai abaya, kadang-kadang, ya, ditutup auratnya, tapi ternyata dia jual murah, ya, dirinya tersebut. Nasallallahu assalamu wal afiyah, mudah-mudahan Allah lindungi kita, keluarga kita dari kemaksiatan itu. Makanya ada doa dari Nabi tuh kalau lagi istinja, ya, Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikan hatiku minan nifaqi, dari kemunafikan, wa hassin, pakai shad, wa hassin farji, dan jagalah kemaluanku minal fawahishi, dari segala bentuk kefahisahan, ya. Yang mana fawahish tersebut yang paling besar adalah az-zina. Taib, bunda-bunda sekalian, kita lanjutkan hadis ini. Ini si perempuan ini dia berzina, datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jujur mengakui perbuatannya. Karena dia mengakui perbuatannya tersebut, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghukumnya dengan hukuman had. Ya, di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, eh, iqamatu haddiz zina, melaksanakan hadduz zina ini, ya, itu eh apa tadi yang agak lupa nih, apa tadi yang pengen saya sampaikan ya. Iqamatu haddiz zina, bagi seseorang yang mengakui perbuatannya tersebut, ya, ini ulama sepakat bahwa kalau seseorang sudah dihadduz zina atau dihukum di dunia atas tindakan yang dia perbuat, maka terhapuslah dosanya, ya, terhapus dosanya secara otomatis, meskipun di dalam hatinya dia tidak mengucapkan taubat, ya. Hatta si perempuan ini enggak bertaubat dengan syarat yang pernah kita sebutkan di awal bab taubat, maka otomatis dengan dia dirajam, ya, maka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hukuman dalam kemaksiatan dosa besar yang harus diterapkan di dunia itu menjadi penghapus, ya. Itu menjadi penghapus, menjadi kafarah, ya, menjadi kafarah dari perbuatan yang dia lakukan tersebut. Hal ini selaras dan sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Sayyidina Ubadah bin Samit. Beliau mengisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man fa'ala syai'an min dalika fa'uqiba bihi fid dunya fahuwa kafaratuh." Barang siapa yang melakukan tindakan kemaksiatan yang ada hadnya, ada hukumannya di dunia, lalu diterapkan hukuman tersebut kepada dia, maka hukuman itu menjadi kafarohnya, ya, menjadi kafarohnya. Meskipun dia enggak bertaubat secara langsung. Apalagi kalau bertaubat. Wah, kada. Kemudian yang berikutnya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam make sure dulu, ini perempuan yang zina ini sudah membuahkan janin belum? Ternyata membuahkan janin. Maka pelajarannya adalah bahwa la taziru waziratun wizra ukhra.
si anak tidak menanggung dosa orang tua. Karena anak ini walaupun dia anak hasil dari zina, bukan pilihan dia untuk terlahir dari rahim seorang wanita yang melakukan dosa besar tersebut. Maka anak ini tetap punya hak yang sama untuk mendapatkan iman dan bahkan punya hak yang sama untuk menjadi orang soleh. Punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang baik. Maka kita dalam sosial, ya, jangan sekali-kali kita mengucilkan seorang anak yang terlahir dari perbuatan zina. Bahkan seharusnya kita tutupi dari si anak tersebut apa yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Agar dia tidak merasa dirinya itu kotor, yang pada akhirnya perasaan tersebut bukan membawa dia untuk jadi orang baik, tapi menjadikan dia orang yang putus asa. Ya ngapain gue jadi orang baik? Bapak ibu gue begitu, bahasa kata kayak gitu. Itu jangan. Tutup rapat-rapat aib tersebut, jangan sampai si anak ini mengetahuinya. Maka yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu tahu si perempuan ini dalam keadaan hamil, Nabi panggil keluarganya. Waliul amarnya dipanggil. Pesan Nabi, satu, ahsin ilaiha. Makna ahsin ilaiha artinya perhatikan kondisi fisik dan juga psikisnya, ya, karena dia akan menghadapi sebuah hukuman yang luar biasa. Dan biar bagaimanapun tindakan seorang ibu, dia pasti nalurinya itu merasa mencintai anaknya. Dan kalau nanti anaknya lahir pasti akan berat hati si ibu, ya. Bagaimana dia meninggalkan anaknya yang masih kecil untuk meninggalkannya selama-lamanya, maka kondisi psikis ini juga harus diperhatikan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendilai dalam beberapa riwayat, hadnya ini dilakukan kapan? Setelah si perempuan ini menuntaskan kewajiban menyusui anaknya. Bukan setelah lahir terus langsung dibawa. Memang dalam riwayat tadi, fa'idha wadu'at fa'tini. Rasulullah bilang kalau sudah lahir bawa ke aku. Tapi dalam riwayat yang lain itu ditegaskan sampai selesai nyusuin. Ya. Karena si anak tetap punya hak untuk mendapatkan kasih sayang dan juga asuhan di awal oleh ibunya. Inilah kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan kepada seseorang yang sudah jelas-jelas melakukan kemaksiatan. Yang dilihat sisi manusianya untuk tetap kemudian melakukan kebaikan tanpa melihat sisi kemaksiatan yang pernah dia perbuat. Kemudian yang berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah semua selesai, udah lahir, udah disusui selama 2 tahun, kemudian datanglah si perempuan ini untuk pada akhirnya melaksanakan hukuman had itu. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengencangkan baju si perempuan ini karena khawatir apabila proses rajam terjadi, dia merasakan kesakitan, lalu meronta-ronta, akhirnya tersingkaplah auratnya. Syuf, lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk sangat penting menutup aurat bahkan pada kondisi yang seperti itu. Ya, maka kalau ada muslim, muslimah, atau ada komunitas muslim di kampung menangkap basah pelaku perzinahan lalu diarak dengan keadaan waliyadzubillah, mohon maaf, dengan dalam keadaan bugil atau setengah bugil, ini menyelisihi sunnah Nabi, ya. Dia memang melakukan tindakan dosa, tapi bukan begitu cara Islam untuk kemudian memperlakukannya. Oh, ini sebagai efek jerak dan lain-lain sebagainya, ya. Anda melakukan itu sebagai efek jerak itu cuma klaim. Sebetulnya orang-orang yang melakukan itu berangkat dari hawa nafsu tanpa kemudian
menimbang kembali apa yang telah diatur oleh syariat, ya. Wahakada. Jadi tidak serta-merta orang melakukan kemaksiatan kemudian berhak mendapatkan perilaku, ya, atau perlakuan, berhak mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan standar syariat. Tetap meskipun mereka melakukan kemaksiatan, mereka berhak diperlakukan sesuai dengan standar syariat. Kemudian poin yang berikutnya, Nabi SAW tetap memperlakukannya selayaknya muslim. Kenapa? Di sini bunda-bunda harus mengetahui sebuah perkara penting. Yang pertama, setiap perkara yang hukumnya maklum minad-din bid-darurah, setiap perkara yang hukumnya itu lumrah dan mudah diketahui dalam agama, seperti kewajiban sholat, kewajiban puasa, haramnya khamr, haramnya zina, maka orang yang melanggar aturan itu dengan dasar di dalam hatinya mengingkari hukum yang ditentukan oleh Allah, berarti dia murtad. Misal orang bilang, kenapa kamu nggak sholat duhur? Dia bilang, sholat duhur nggak wajib. Nah, ini murtad. Tapi kalau orang menggak sholat duhur karena malas dengan tetap meyakini kewajiban sholat tersebut, ini hukumnya fasik. Ya, sama. Orang melakukan zina dengan menganggap zina itu halal, itu murtad. Tapi muslim atau muslimah yang melakukan zina wal'iyadzubillah dengan tetap mengetahui dan meyakini bahwa zina itu hukumnya haram, maka dia dihukumi fasik. Apa bedanya antara apa perbedaan dalam konsekuensi hukum dari kedua klaster orang tersebut? Orang yang melakukan pelanggaran dan menyebabkan dia menjadi murtad, maka kalau dia mati nggak boleh disolatin, nggak boleh dimandiin, nggak boleh dikafanin, nggak boleh disolatin, dan bahkan nggak boleh dikuburkan di pekuburan khusus kaum muslimin. Itu nggak boleh, karena udah murtad. Tapi orang yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap aturan Allah yang maklum minad-din bid-darurah, ya, dengan tetap meyakini hukumnya sesuai dengan apa yang Allah turunkan, namun dia melakukan hal itu karena ada kekhilafan, ya, maka hukumnya fasik, dan orang fasik tetap berhak untuk dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Makanya dalam hadis yang tadi kita baca, Rasulullah solatin tuh perempuan. Nah, di sini ada pertanyaan yang cukup menarik dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, tusalli alaiha wa qad zanat. Engkau solatin nih orang padahal dia telah melakukan zina. Jadi Umar bin Khattab seakan-akan menyangsikan, gimana ceritanya sih orang udah bikin tindakan kemaksiatan yang luar biasa tapi masih disolatin. Lalu Nabi SAW, ya, plot twistnya ini luar biasa. Nabi SAW bilang bahwa laqad tabat taubatan lau qusimat baina sab'ina min ahlil madinati lawasi'athum. Ini orang, ya, telah bertaubat dengan taubatan nasuha yang apabila pahala dari taubat nasuhanya dia dibagikan ke 70 orang min ahlil Madinah. Maksud dari ahli Madinah ini lebih spesifik, kata Imam Ibnu Allan dalam Dalilul Falihin, artinya munafikin. Bukan maksiat biasa nih, maksiat nifak. Munafik itu siapa sih? Munafik itu orang yang mulutnya ngomong asyhadu alla ilaha illallah, tapi hatinya mengingkari Allah, kufur kepada Allah. Itu munafik. Ya. Artinya munafik itu dia di hadapan kita hukumi muslim, tapi di hadapan Allah dia kufur. Ini kalau pahala si ibu yang berzina ini dibagikan kepada 70 orang munafik, ya, itu semuanya kebagian dan terampuni dosa kemunafikan mereka. Saking luar biasanya pahala dari taubatan
nasuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengatakan kepada Umar bin Khattab, hal wajadta afdola min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Menurut kamu wahai Umar, ada nggak yang lebih baik dari seseorang yang sudah berkorban dengan dirinya untuk mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa? Orang yang bertaubat, bunda-bunda sekalian, itu Nabi menganggap perbuatan taubat tersebut sebagai bentuk perjuangan menggapai keriduan Allah. Kenapa? Karena taubat itu butuh perjuangan dan gak gampang. Apalagi kalau dia sudah terjebak pada kemaksiatan itu dalam kurun waktu yang lama. Ya, taubat itu dari perbuatan yang terbiasa dia lakukan, apalagi dalam kurun waktu yang lama. Itu betul-betul harus berjuang tuh. Nggak bisa ngasal. Berapa banyak orang taubat, kelihatannya taubat, tapi akhirnya balik lagi ke settingan pabrik. Ya, balik lagi ke mode maksiat. Misal orang tobat dari korupsi, ya, itu kan nggak gampang. Karena dia harus menghadapi konsekuensi yang cukup berat. Di antaranya bisa jadi dia kehilangan jenjang karir yang selama ini dia bangun di atas korupsinya. Atau kalau dia tobat nggak mau lagi jadi partner korupsi, nyawa keluarganya terancam, ya, keluarganya diintimidasi, atau bahkan dia sendiri akan kehilangan kehidupannya, kehilangan nyawanya. Jadi orang tobat itu luar biasa. Makanya kita, ya, kalau menemukan orang yang tadinya dikenal sebagai ahli maksiat, lalu kemudian dia bertobat masuk ke komunitas kita, jangan pernah sekali-kali kita merasa lebih baik daripada mereka. Apalagi sampai memandang mereka sebelah mata dan menganggap bahwa, bahasa kata, ya lu mah anak baru di komunitas gua. Nah, kamu anak baru di komunitas saya nih yang ngajinya udah lebih lama, dan lain-lain sebagainya. Ya, nah ini eh, bisa membahayakan bagi diri kita. Wah, kadang bunda-bunda sekalian, dari satu hadis ini niatnya saya pengen baca dua hadis ya di pertemuan ini, tapi karena ada kendala waktu, jadi kita cukupkan baca satu hadis. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sekarang kita buka sesi tanya jawab untuk dua pertanyaan. Silakan. Baik, makasih banyak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Langsung saja nih ada Bunda Wida nih yang ingin bertanya. Silakan Bunda Wida untuk di-unmute suaranya. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin bertanya. Mangga. Uh, Begini Ustadz, saya tuh punya seorang teman beberapa bulan yang lalu itu pernah curhat ke saya. Uh, Beliau pernah menceritakan bahwa sebelum menikah itu dengan pacarnya, uh, mohon maaf, pernah melakukan hubungan zina sampai dia hamil. Dan pada saat umur kehamilannya 7 bulan, anak itu lahir tidak normal dan meninggal, Ustadz. Nah, setelah anaknya itu meninggal, akhirnya teman saya itu menyesal, kemudian dia bertobat dan hijrah. Setelah, tapi selama ini yang menjadi gangguan di pikirannya, dia ingin dia setiap hari itu berdoa untuk anaknya itu, Ustaz. Hmm. Nah, cuma jadi pertanyaannya apakah doanya itu bisa sampai atau gimana dengan perbuatan dia itu. Begitu, Ustaz. Jadi dan kemudian pacarnya ini kebetulan kebetulan juga bukan orang non muslim, Ustaz. Jadi dia tuh khawatir apakah doanya ini akan sampai untuk anaknya atau gimana, sehingga sampai sekarang itu dia merasa bersalah dan terus menangisi perbuatannya itu, Ustaz. Kira-kira apa sih saran dan nasihat yang harus saya bisa sampaikan ke teman saya itu, Ustaz? Demikian, Ustaz. Terima kasih. Ahsan, barakallahu fiik, ya. Yang pertama,
Ini kan kalau dari pertanyaannya, si ibu ini merasa menyesal dari perbuatannya dan merasa bahwa dia perlu untuk sebagai penebusan dari penyesalan dia, ya, dia mendoakan anaknya, kan gitu ya. Sebetulnya anak yang meninggal sebelum dia balik itu nggak perlu doa, nggak perlu doa. Kenapa? Orang kalau belum balik itu apapun yang dia lakukan nggak dicatat. Jadi anak yang belum balik itu meninggal dalam keadaan apapun ya surga. Makanya doa sholat jenazah bagi anak yang belum balik, apa redaksi doanya? Bukan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, bukan. Tapi Allahumma ja'alhu faroton wa dhukhron liwalidayh. Ya Allah, jadikan anak ini sebagai tabungan amal kebaikan bagi kedua orang tuanya. Nanti ada di hadis Riyadus Shalihin, itu Nabi SAW mendapati seorang perempuan yang dia 3 kali keguguran, ya 3 kali keguguran. Terus Nabi SAW, ya udah, bagi si ibu tersebut surga. Terus ada lagi yang nawar, ya Rasulullah gimana kalau yang kegugurannya 2 anak? Kata Nabi, di surga. Akhirnya ada yang sekali keguguran, ya Rasulullah, yang 3 dapat surga, yang 2 apa namanya 2 kali keguguran surga. Saya cuma 1, kebagian nggak surga? Akhirnya Nabi sambil senyum bilang, ya udah deh, ente kebagian juga di surga ya. Kenapa? Karena dalam persalinan itu kan butuh perjuangan yang sangat luar biasa ya kan. Ya bunda-bunda sendiri merasakan bagaimana perjuangan dalam melahirkan ya, walaupun lagi teriak-teriak bilangnya kapok tapi ntar hamil lagi, lahir lagi ya. Jadi apa namanya, sebetulnya yang butuh doa itu bukan anak, karena anak yang belum mukallaf apapun yang mereka lakukan tidak tertulis dalam sohaif mereka, dalam catatan amal mereka. Justru yang butuh didoain, yang butuh doa itu ya si ibunya ini sendiri, ya itu yang butuh doa. Jadi apalagi si anak ini lahir dalam keadaan prematur, terus kemudian wafat masih kecil. Anak-anak yang seperti ini nanti di surga itu jadi ghilman, ya, jadi wildan yang ada di dalam suratul waqiah, ya. Jadi anak-anak surga yang berkeliaran, yang berapa namanya saling beterbangan di dalam surga. Jadi penyesalannya jangan untuk anaknya, tapi penyesalannya justru kepada dirinya sendiri. Nah, bagaimana cara taubatnya? Ya, dan ini relate dengan pertanyaan yang kedua yang disampaikan lewat apa namanya kolom chat ya. Ustadz izin tanya, kalau di masa sekarang ada orang zina dan ingin taubat, apakah harus dirajam juga? Atau bagaimana hukumnya dengan kondisi negara kita saat ini? Jadi cara taubatnya, kalau memang nggak mau dengan apa namanya, nggak dengan dirajam, ya seperti yang pernah kita bahas di awal babut taubah, ya, istighfar, nadam, azam, ya, mohon ampunan, ada penyesalan, dan kemudian bertekad untuk tidak melakukan kemaksiatan itu lagi. Kalau dia cuman nyesel doang, tapi nggak beristighfar, yang dia khususkan istighfar itu dari yang dia khususkan istighfar itu untuk dosa yang dia lakukan, ya sama aja. Aduh, saya nyesel zina karena orang yang berhubungan badan dengan saya akhirnya ninggalin saya. Saya kapok lagi lah zina itu. Tapi dianya nggak beristighfar kepada Allah untuk dosa yang dia lakukan, belum taubat tuh namanya. Jadi 3 ini harus dilakukan. Adapun konteks penerapan hukum had, ya, yang mungkin ditanyakan juga di kolom komentar oleh Bunda Nur Fauziatul, itu bukan menjadi apa namanya, bukan menjadi sesuatu yang terbebani kepada kita, tapi itu menjadi beban ulil amr, menjadi beban para pemerintah. Nanti mereka yang tanggung jawab di hadapan Allah kenapa tidak menerapkan hukum yang seperti itu. Namun
Di sini harus kita perhatikan bahwa sejatinya keberadaan hukum-hukum seperti hadus zina dan lain-lain sebagainya, hadus sariqah, kisos dan lain-lain sebagainya, itu adalah gerbang dan solusi terakhir untuk mengentaskan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Jika masih ada hukum alternatif lain untuk mencegah terjadinya kemaksiatan tersebut, maka diperbolehkan, ya, semisal ditakzir, dipenjara dan lain-lain sebagainya. Apalagi penerapan haduz zina seperti yang tadi kita jelaskan itu sangat rumit prosesnya. Coba kalau bukan dengan ikrar, tapi dengan saksi, ya, karena nuduh orang zina itu nanti jatuhnya hadul qadhaf loh, bahaya. Satu orang ngomong ke hakim, dia doang yang nyaksin, wahai hakim, saya ngelihat menyaksikan dengan mata kepala saya fulan zina, itu nanti jatuh kepada hadul qadhaf, ya, yang berpotensi orang yang menuduh tersebut dia yang akan dihukum. Harus ada 4 saksi, 4-empatnya ini adil, artinya istiqomah agama dan muruahnya, dan melihat langsung. Sekarang kurang kerjaan amat orang nontonin orang zina. Ya kan? Jadi penerapannya memang sangat sulit. Paling mudah penerapannya ya dengan proses ikrar tadi. Tapi kalaupun si pelaku zina ini nggak mau mengakui di hadapan hakim, ya, aduh saya milih taubat yang tanpa dirajam deh, masih bisa dengan cara-cara atau dengan syarat-syarat yang 3 tadi. Wah, kata wallahu alam. Baik, Ustaz, terima kasih. Ada satu lagi, Ustaz, dari Ustazah Ira. Masih boleh ya, Ustaz, ya? Boleh, boleh. Silakan, Ustazah Ira. Jazakillah khair Bunda Lisfi. Izin Ustadz langsung aja ya. Pertanyaannya tadi kita sudah dijelaskan bahasanya dalam hadis itu hukumannya adalah rajam gitu, untuk yang berbuat zina. Dan sudah dijelaskan juga sama Ustadz pengganti rajam untuk ini adalah istighfar, azam dan azam. Nah, ketika orang tua sudah melakukan parentingnya untuk mengedukasi anak-anaknya tentang zina, tapi qadarullah Ustaz terjadi juga gitu ya, ada yang terjadi juga zina. Nah, ini mungkin Suaranya hilang Bunda Ira. Ustaz Ira. Ustazah Ira, mohon maaf, sepertinya nge-freeze ya sinyalnya sepertinya. Kita tunggu sebentar ya, Ustaz. Nah, menghilang. Baik, sambil menunggu Ustazah Ira melanjutkan pertanyaan, mungkin Ustaz tadi maaf, sudah... Oh ya, oh, ada lagi. Oke, sudah. silakan Ustazah. Tadi hilang Ustazah, maaf, boleh diulang. Ketika kita sudah melakukan parenting yang sesuai dengan syariat mungkin, terus ada doa yang sudah kita lantunkan. Ini ada satu doa yang saya lupa Ustadz dari mana dapatnya ijazah ini. Insya Allah tentang ini membaca surat Al-Zalzalah sama Alam Nasroh itu ya Ustadz, di tab, tangan kanan ke dada gitu Ustadz. Saya agak-agak lupa, minta pencerahannya. Apakah benar itu untuk salah satu manfaat dari doa itu untuk menjaga anak-anak kita dari perbuatan zina, mendekati zina. Terima kasih Ustadz, mohon maaf. Baik. Ahsan tabarakallahu fiik. Kalau untuk yang surah Az-Zalzalah saya belum pernah mendengar doa tersebut mujarab, ya, tapi mungkin bisa jadi cuman kita belum, istilahnya belum membacanya atau belum mentelaahnya atau belum kita dapetin dari guru-guru kita. Artinya kalau memang ada yang mengajarkan seperti itu, ada minal Quran, nggak jadi masalah, silakan diamalin. Tapi saya pribadi belum pernah mendapatkan wiridan surah Az-Zalzalah untuk salah satu faedahnya seperti itu.
Ya, tapi kalau memang ada yang mengajarkan, ya nggak apa-apa, kita amalin. Yang pernah kita dapetin dari guru-guru kita itu diantaranya adalah surah Al-Qadar. Ya, surah Al-Qadar yang dibacakan di ubun-ubun anak kita, khususnya ketika mereka masih bayi. Ya, itu salah satu di antara faedahnya adalah melindungi mereka dari perbuatan fawahish. Yang kedua adalah membaca firman Allah, inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku titipkan dia meskipun anaknya laki-laki, tapi tetap ini kan sebetulnya doa untuk Sayyidatina Maryam, ya kan? Makanya domirnya pakai domir mu'annas, ini u'iduha. Ya Allah, saya memohon perlindungan kepadamu untuknya. Nyahnya ini kembali ke Sayyidatina Maryam. Walaupun anak kita laki-laki, maka yang kita baca tetap ayatnya, nggak kita rubah domirnya. Allahumma inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Begitu. Nah, ini juga sering-sering dibaca kepada anak-anak kita. Itu dianjurkan baca surah Al-Qadar, ya. Seperti itu bisa dibacakan kepada mereka. Terus apa namanya, terkait edukasi yang sudah dilakukan oleh orang tua, terus kemudian juga udah didoain, tapi qaddarallahu ma syaa fa'al, akhirnya ter apa namanya, terjadi juga hal seperti itu, maka itu bukan lagi menjadi beban orang tua. Ya, bukan lagi menjadi beban orang tua, karena setiap jiwa yang sudah mukallaf menanggung bebannya masing-masing. Lain halnya kalau orang tuanya nggak mendidik, ya, maka dosa zina yang dilakukan oleh anak, dosa zina tersebut jatuh kepada anak dan orang tua dapat dosa nggak mendidik, bukan dosa zina si anak, ya. Banyak orang bilang, oh itu tuh maknya nggak ngajarin, ntar anaknya zina, maknya dapat dosanya. Bukan dapat dosa zina, tapi dapat dosa tidak mendidik. Begitu. Apalagi kalau ngebiarin, apalagi kalau tadi sampai nyuruh jalan-jalan, ya. Ada anak yang lancong, dilancongin, ih kamu norak banget sih. Anak muda kok pacaran di rumah aja. Sono jalan-jalan ke Migacoan misalkan gitu, ya. Itu jangan kata disuruh jalan-jalan, nerima tamu buat ngelancong aja udah nggak baik, begitu. Tapi terakhir ini bagaimana perlakuan terhadap korban pelecehan seksual, apakah mereka tetap diarahkan untuk taubat atau bagaimana? Kalau dia korban, ya, maka dia nggak berdosa karena maghsub, terdolimi dia. Sama kayak korban pembunuhan, sama kayak korban kekerasan, mereka nggak harus bertaubat karena mereka korban, ya. Yang harus taubat itu ya pelakunya. Cuman permasalahannya ya, zaman sekarang ini banyak orang menutupi aibnya dengan mengaku dirinya sebagai korban pelecehan, ya. Dia ngaku korban pelecehan kapan? Kalau si cowoknya minggat ninggalin dia, ya, nggak menunaikan janjinya, baru tuh ngomong ke media kalau dia adalah korban pelecehan seksual. Tapi ketika cowoknya masih ada, ya, terus permintaannya masih diturutin, ya, minta iPhone 17 Pro Max masih dibeliin, minta apartemen masih disediain, minta Brio putih masih diturutin, ya, kayak kerjaannya Ani-Ani tuh. Nah, yang gitu baru tuh dia nggak ngaku korban pelecehan seksual. Ntar, ya, kalau kiriman saldo dari om-omnya udah dibatesin, baru udah dia ngaku kayak gitu. Kalau itu bukan korban, ya. Korban itu orang yang sudah menjaga ifahnya, menjaga muruahnya, menjaga hayaknya, menjaga auratnya. Terus kemudian dia keluar untuk suatu hajat, ya. Lalu kemudian didolimi oleh orang, digosab istilahnya, maghsub ala nafsiha, ya. Dia mengalami tindakan pelecehan dalam bentuk apapun, dia nggak mesti bertaubat, karena bukan salah dia. Hakada. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita, mantu kita, semua yang terkait dengan kita, ya.
keluarga besar Taca Muslimat. Allah lindungi kita semua dari segala macam bentuk kemaksiatan, fawahish dan lain-lain sebagainya. Allah jadikan kita dan keturunan kita min ahlil ilmi wa ahlil khair, dan Allah jangan jadikan kita dan keturunan kita min ahli syarri wa ahli dhair. Ala hadhihi niyah wa ala ma nabihi masyayikhuna wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Mudah-mudahan semuanya sehat afiat. Bunda Sufi dan juga Pak Budi mudah-mudahan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga semuanya ya. Saya mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Ridho. Masya Allah, tabarakallah. Senang banget ya kita sudah belajar banyak hari ini dari Ustadz Ridho. Dan Alhamdulillah sahabat-sahabat Taca yang saya sangat cintai, dari kajian Riyadus Sholihin bab taubat hari ini kita mendapatkan satu pesan yang sangat dalam ya. Kisah wanita dari suku Jahainah mengajarkan kepada kita bahwa manusia bisa jatuh dalam dosa, tetapi jangan pernah merasa bahwa kita tidak mempunyai jalan untuk kembali kepada Allah. Dan yang luar biasanya lagi adalah keberanian seorang wanita ini mengakui kesalahan, penyesalan, dan kesungguhannya untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan insya Allah ya kita juga bersama-sama bertekad untuk meninggalkan dosa, kemudian memperbaiki dosa-dosa kita juga, lalu meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, dan yang paling pasti adalah tekad kita untuk bersungguh-sungguh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan jadikan masa lalu sebagai alasan untuk menjauh dari Allah ya Bunda-Bunda. Jadikan masa lalu sebagai alasan untuk semakin dekat kepada Allah. Dosa boleh menjadi bagian dari masa lalu kita, tetapi taubat harus menjadi awal dari perubahan kita. Semoga setelah kajian hari ini kita tidak hanya menjauh dari sesuatu yang tahu tentang taubat gitu ya, tetapi menjadi orang yang segera bertaubat ketika menyadari kesalahan. Masya Allah, tabarakallah, senang banget ya hari ini Ustadz menjelaskan begitu detail banget gitu ya, walau apapun yang terjadi, misalkan kita atau saudara teman-teman kita melakukan kesalahan, kita saling mengingatkan dan juga kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ampunannya. Demikian Bunda-Bunda Soleha, kajian Riyadus Sholihin pada pagi hari ini semoga bermanfaat untuk Bunda-Bunda semuanya, dan insya Allah selalu sehat ya Bunda-Bunda. Kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian-kajian berikutnya. Atau ada pengumuman lagi Bunda Sufi dari pengurus Taca? Silahkan sebelum saya tutup acara pagi hari ini. Ya, Bunda Lisfi, terima kasih banyak. Masya Allah, Alhamdulillah. Tadinya saya mau mau matur sama Ustadz Ridho. Sudah keburu keluar ya. Beliau lagi sibuk banget memang acara, apalagi bulan Maulid ya, gitu kan. Iya, betul-betul. Mau nitip reminder sama Habib Ahmad Mustaba. Masya Allah, tabarakallah. Di Taca waktu itu udah dihubungi sama Pak Budi gitu ya. Insya Allah ditunggu ya. Dan Bunda Liswi ya, ini kan masih kemerdekaan ya. Kemarin kita sudah challenge ya, lomba flyer dan lomba video ya. Selamat untuk para pemenang dan semua yang ikut berpartisipasi ya, Masya Allah. Bunda Liswi juga juara 2 ya kemarin ya. Masya Allah, terima kasih Bunda Sufi. Hadir juga nih yang ikut kemarin ya. Nah, untuk Riyadus Sholihin ya Bunda-Bunda ya, edisi kemerdekaan ya, edisi kemerdekaan ini nanti akan di-share oleh Bunda Fre ke grup KBT yang hadir gitu ya, absennya itu Bunda-Bunda ya. Terus kemudian nanti ada challenge nih dari Taca gitu, ada challenge dari Taca. Ini kan Bunda-Bunda sudah menyimak nih ya hari ini ya. Ini ada sekitar 55 ya yang hadir ya. Boleh Bunda-Bunda share di medsosnya, di IG-nya ya. Tapi ini berlaku untuk yang kemarin belum menang lomba ya Bunda-Bunda ya. Jadi bagi-bagi ya. Mudah-mudahan nggak boleh ikut lagi ya Bunda Sufi ya. Boleh ikut ya Kak untuk memeriahkan gitu kan ya. Namun yang nanti akan dipilih 3 orang
saya sih nggak bilang yang bagus-bagusan ya bunda-bunda ya, karena insya Allah semua yang diterima ini sama ya. Tapi 3 orang tercepat aja deh gitu ya. Tag IG-nya Taca, di mention ya, mention Taca Muslimah Indonesia di feed-nya Bunda tulis pengalamannya ya, Bunda ceritakan ininya. Bunda bisa screenshot Bunda ikut ini atau flyernya Riyadus Sholihin, silahkan Bunda ikut yang keberapa kayak gitu bunda-bunda ya. Terus kemudian untuk di mana